Oke, kalau distribusi yang selanjutnya ini multinomial. Multinomial itu sebenarnya merupakan perluasan dari distribusi binomial. Jadi perbedaannya eksperimennya itu ada beberapa. Makanya di sini ada peristiwa E1, E2, sampai dengan EK, atau eksperimen pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, setiap eksperimen ini punya peluang. Jadi peluang eksperimen satu ya P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Oke, jadi X-nya juga sampai K ya. Tergantung nanti K-nya berapa kejadian atau berapa eksperimen gitu. Nah, ini rumusnya. Ini, jadi P tadi peluang setiap eksperimen, X-nya ini banyaknya sukses tadi sama. Jadi pengertiannya sama seperti binomial, hanya yang berbeda itu ya ini tadi eksperimennya lebih dari satu gitu. Oke, coba kita ke studi kasusnya saja biar lebih paham. Karena mirip dengan binomial. Oke, di sini pelemparan dadu lagi, pelemparan dadu sebanyak 12 kali. Berarti N-nya yang 12. Kemudian peluang muncul mata dadu satu, mata dadu dua. Nah, ini yang dikatakan eksperimen. Jadi peluang muncul mata dadu satu ini bisa dikatakan eksperimen pertama. Muncul mata dadu dua itu bisa dikatakan eksperimen kedua. Oke, ini sampai mata dadu 6, berarti sampai eksperimen ke-6. Jadi K-nya sampai 6. Masing-masing tepat 2 kali. Berarti ini kejadian suksesnya. Kejadian sukses. Di mana kejadian sukses masing-masing eksperimen itu ada 2. Gitu. Coba saya tuliskan di sini. Kalau saya definisikan ya, E1 itu eksperimen muncul mata dadu 1. Nah, ini sampai E6 itu adalah eksperimen muncul mata dadu 6. Oke, sekarang P1 itu berarti peluang muncul mata dadu 1. Muncul mata dadu 1. Ini kebetulan peluangnya sama ya, ketika mata dadu 1, 2, sampai 6 itu peluangnya 1/6 semuanya. Berarti P1 sampai P6 ini muncul mata dadu 6 itu juga 1/6. Sebentar nggak cukup ya. Berarti kita ketahui di sini P1, P2 sampai P6 itu nilainya sama, yaitu 1/6. Terus kita cari X1-nya. X1 itu adalah kejadian muncul mata dadu 1. Atau banyaknya ya. X itu kan banyaknya kejadian sukses. Kalau yang di binomial tadi. Jadi X1 itu adalah banyak kejadian muncul dadu 1. Sampai X6 berarti banyak kejadian muncul mata dadu 6. Oke. Berarti X1-nya itu ada 2. Karena masing-masingnya tadi tepat muncul 2 kali. Ini nanti bisa saja kombinasi. Soalnya misalkan mata dadu 1 munculnya 2, mata dadu 2 munculnya 5 misalkan. Jadi X-nya berbeda-beda. Cuman di soal contoh saya ini kebetulan sama semuanya. Jadi setiap dadu itu munculnya tepat 2 kali semuanya. Jadi ini kebetulan X1 sama X2 sampai X6-nya sama. 2. Peluangnya sudah ada, X-nya sudah ada, N-nya juga sudah ada tadi. Ada 12. Oke, coba saya scroll dulu ke atas. Nah, di sini untuk multinomial itu X1 ditambah X2 sampai XK-nya itu harus sama dengan N-nya. Sedangkan P1 tambah P2 sampai PK itu sama dengan 1. Coba kita lihat jawaban kita di sini. P1 ditambah P2 peluang tadi harus sama dengan 1. Sampai P6 itu harus 1. Ya, di sini terbukti ya. 1/6 ditambah 1/6 ditambah
6. Seperenamnya ada 6 kali. Ini berarti sama dengan 1. Terbukti. Terus kemudian yang X1-nya ditambah X2 ditambah sampai X6 itu harus sama dengan N. X1-nya muncul 2, X2-nya 2 juga, sampai 2. Ini 2 juga ya, sampai 6. Itu harus 12 N-nya tadi. Oke, ini 2-nya ada 6 kali juga. Nah, berarti sudah terbukti 12. Berarti sudah memenuhi syarat multinomial tadi. Oke, tinggal kita cari nilainya. Nah, peluang X1, X2, X3, sampai X6 itu sama dengan N faktorial, X1 faktorial, X2 faktorial, sampai X6 faktorial. Dikalikan sama P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, sampai P6 pangkat X6. N-nya tadi 12, X1, X2-nya 2 semuanya. Sebanyak 6 kali berarti. P-nya tadi 1/6 semuanya, pangkat 2, 1/6 pangkat 2, 1/6 pangkat 2, 6 kali juga ya. Ini. Oke, atau kita buat 6 kalinya saja biar biar simple ya. 6 kali 2 faktorial, kemudian yang ini juga ada 6 kali. 6 kali dari 1/6 pangkat 2. Ini bisa kita coret begini. Tinggal kita sederhanakan. 12-nya kita uraikan 12 dikali 11 dikali 10 sampai nanti 2 ya. 2 nanti kita coret sama 2. Dibagi sama 36. Atau coba kita lihat di sini saja. Oke, ini sudah saya hitungkan juga ya sebenarnya. 0,0034. Atau mau coba kita hitung, boleh. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, duanya nanti dicoret. Tinggal 6 kuadrat di bawah. Hmm. Oke, sorry. Yang ini sepertinya, sorry. Ini 6 kali ya. Ini jangan diuraikan begini. 1/6 dikali 1/6, ini kuadrat. 6-nya ada 6 kali. Coba ini nanti kan begini ya. 1/6, 1/6, begini. Ya, maaf. Tidak bisa dinyatakan 6 kali tadi ya. Nah, ini hati-hati. 1/6 kali 1/6, begitu. Ya, yang ini juga sama. Nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bukan 6 kali, tapi pangkat 6. Sorry. Karena 6 kali ya. Jadi kalau misal mau bentuk sederhana, ini boleh. Cuman bukan 6 kali. Tadi yang saya tuliskan tadi kurang tepat ya. Jadi begini. Ini 2 faktorial pangkat 6. Ini maksud saya. Yang ini juga sama. 1/6 kuadrat dipangkatkan 6. Itu. Karena prinsipnya kalau misal kita punya A ditambah A sebanyak 4 kali deh misalkan. Itu baru 4 kali A. Tapi kalau A dikali A sebanyak 4 kali, itu namanya A pangkat 4. Gitu. Oke, jadi ini dipangkatkan 6. Oke, sorry. Ini tadi keliru ya. Oke, coba kita hitung lagi. Ini sebenarnya di kalkulator ada faktorial ya. Di kalkulator kalian ada ini enggak? Faktorial. Biasanya di kalkulator saintifik itu. Ya, ini tinggal 1/6 pangkat 12 berarti. Karena A pangkat M kalau dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikalikan. Ya, coba kita hitung.
Oh, kalkulator saya nggak ada faktorial. Ini saya pakai itu. Oke, coba. Ada yang ini bawa kalkulator itu mungkin scientific. Coba saya bantu hitung. Ini berapa hasilnya? Yang mana Bu dihitung? Yang ini semuanya. Hasil akhirnya berapa? Ya, sambil itu ya latihan ini. Apa? Menghitungnya. Soalnya mahasiswa itu kebanyakan tahu caranya, terus nanti kesulitan di menghitungnya gitu. Komputasinya, apa namanya, kalkulasinya biasanya. Hasilnya 0,00343 delapan. Oke, betul. Berarti sudah bisa tadi apa Mbak Azira ya? Mas Zidan tadi sudah Iya. ketemu ini. Sama juga 0,003438 sekian sekian. Oke, sudah betul. Kalau kita lihat di jawaban atas tadi, oke, sudah sama juga ya. 0,0034. Oke, jadi nanti dibedakan antara binomial dan multinomial. Hampir mirip memang. Oke, ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum saya masuk ke distribusi yang berikutnya. Belum, Bu. Belum ada. Belum, oke. Nah, sekarang ke hipergeometrik. Nah, ini kalau misalkan kita formulasikan seperti ini. Oke, ini sebenarnya begini. Kalau misalkan di soal bisa kita logika ya. Oke, jadi kita langsung saja ke sini biar lebih paham. Kalau misal lihat lihat formulanya kan eh, sepertinya sulit, banyak banyak variabel di sini, banyak hurufnya, ada D, ada X, ada N besar, ada N kecil gitu. Cuman kalau kita analisa dari soalnya itu akan lebih mudah. Ya, misalkan begini. Terdapat 50 bola, tiganya itu warna hitam, kemudian 47-nya warna putih. Berapakah peluang terambilnya 5 bola? Ini akan diambil 5 bola jika satu yang terambil berwarna hitam. Nah, berarti diambil 5 bola itu yang satu hitam. Otomatis yang 4 nanti putih ya, karena ada 5 bola yang diambil. Oke, kita analisa begini saja. Berarti nanti peluangnya itu, peluang ketika satu hitam dan 4 putih, saya tuliskan saja fx ya. Peluang satu hitam, 4 putih, berarti hitamnya kita ambil satu. Hitam itu ada tiga,
3 kita ambil 1. Kalau putihnya tadi ada 47, akan kita ambil 4. Begitu, kalau kita analisa dari ceritanya. Jadi 3 hitam kita ambil 1. Kita pakai kombinasi saja. Saya pakai simbol kombinasi yang ini ya. 3 kita ambil 1. Kemudian 47 kita ambil 4. Dibandingkan sama semuanya atau semestanya. Semestanya tadi ada 50 bola. Jadi 50 bola akan kita ambil 5. Sebenarnya lebih mudah kalau kita analisa dari permasalahannya, menurut saya. Karena kalau dilihat dari ininya nanti kesulitan variabel-variabelnya. Karena banyak ya variabel D itu apa, X itu apa. Nah, nanti takutnya malah bingung sendiri nanti. Membedakan antara D, X, dan lainnya itu. Oke, nanti tinggal kita kalkulasi atau kita hitung ya kombinasinya berapa. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang ini mungkin kurang jelas yang ini. Saya langsung ke permasalahan saja untuk yang hipergeometrik. Kalau tidak ada yang bermasalah di sini, kayak ini sudah saya hitungkan. Tadi kita juga sudah latihan ya menghitung kombinasi. Ya, nanti kalau kalian hitung, didapatkan hasil ini. Ya, nanti bisa kalian coba sendiri. Apakah hasilnya sudah sama seperti ini atau belum? Gitu. Kalian uraikan ya, nanti coba untuk belajar mandiri. Oke, saya ke distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini yang berbeda dari distribusi yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan kita membahasnya kombinasi ya, jadi suatu kejadian diambil kejadian berapa. Gitu. Nah, kalau Poisson ini untuk permasalahannya nanti kita membicarakan tentang peristiwa yang terjadi pada interval tertentu. Gitu. Jadi intervalnya itu tidak harus waktu, tapi bisa jarak, bisa luas, atau bisa yang lainnya. Begitu. Jadi misalkan contohnya, ini saya berikan contoh ya, kedatangan pelanggan setiap 1 jam. Berarti peristiwanya itu kedatangan pelanggan. Kedatangan pelanggan pada interval waktu 1 jam itu kira-kira berapa pelanggan yang datang. Ini contoh berikutnya, misalkan banyak kendaraan yang melewati jalan tol setiap 1 kilometer. Berarti nanti ya kejadian atau peristiwanya kendaraan yang melewati jalan tol tadi. Intervalnya itu adalah jarak kalau di sini, setiap 1 kilometer. Gitu. Nah, untuk yang Poisson ini kita butuh variabel mu. Mu itu rata-rata jumlah kejadian pada interval yang dimaksud. Kemudian kita butuh X-nya. X-nya itu ya kejadiannya tadi, misalkan kedatangan 2 pelanggan. Duanya itu adalah X-nya. Kalau E itu suatu bilangan, ini biasanya di kalkulator ada juga ya, E langsung. Jadi nggak perlu kita masukkan nilai 2,7 sekian. Jadi di kalkulator itu sudah ada bilangan E atau bilangan Euler ya ini. Oke, berarti nanti mu-nya rata-rata tadi, X-nya itu kejadiannya. Untuk rata-rata distribusi Poisson dan variannya itu sama. Jadi mu-nya sama dengan sigma kuadratnya. Kalau sigma saja tadi standar deviasi, tapi kalau sigma kuadrat itu adalah variannya. Gitu. Coba kita ke permasalahannya. Nah, ini contoh dari soal berdistribusi Poisson. Misalkan rata-rata, oke, saya garis bawahi lagi, mu tadi rata-rata ya. Kalau X itu jumlah kejadiannya. Ini kita memanfaatkan faktorial juga. Faktorial sudah kita bahas tadi ya. Coba kita baca contoh 1. Rata-rata jumlah pasien yang datang pada suatu rumah sakit adalah 3 pasien per jamnya. Nah, berarti ini terlihat bahwa ada interval di sini. Intervalnya per jam. Makanya dimasukkan ke distribusi Poisson. Jadi rata-rata setiap jamnya itu ada 3 pasien per jam. Kemudian berapa peluang kedatangan 4 pasien? Berarti ini banyak kejadiannya. X. X-nya 4. Atau banyak kejadian.
atau banyak pasien yang datang. Kejadian di sini pasien yang datang. Banyak kejadian atau pasien yang datang. Oke, di sini hati-hati interval yang ditanyakan. Dalam waktu 1 jam juga. Berarti sudah sesuai sama mu atau rata-ratanya juga per jam. Nanti bisa jadi yang ditanyakan itu setiap 2 jam atau setiap 20 menit gitu. Jadi hati-hati di intervalnya. Karena ini kebetulan 1 jam, berarti tidak ada masalah. Kita pakai mu-nya 3, X-nya 4. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, untuk Poisson itu X pangkat mu, E pangkat min X, sorry, E pangkat min X ya, maaf, saya terbalik. Mu pangkat X, E pangkat min mu per X faktorial. Nah, begini. Ini fx-nya. Tinggal kita masukkan mu-nya 3, X-nya 4. 3 pangkat 4, E pangkat min 3, dibagi sama 4 faktorial. Oke, coba kalian coba hitung. Kira-kira jawaban kalian sudah betul ini atau belum? Oke, kalian manfaatkan ya. Di kalkulator ada. Saya hitung lagi juga. 3 pangkat 4 dikali eksponensial pangkat min 3 dibagi 4 faktorial. Ada yang sudah selesai menghitungnya? Iya, Bu, sama. Oke. 0,1680. 0,168 sekian-sekian gitu ya. Yang lain bagaimana? Mencoba menghitung juga? Sama, Bu. Oke. Oke. Nah, ini sudah nggak ada masalah ya. Oke, ini saya berikan contoh lagi. Ini permasalahannya agak berbeda. Jadi yang saya bilang tadi hati-hati nanti intervalnya. Kalau yang di contoh 2 ini rata-rata jumlah kendaraan di suatu jalan tol adalah 2 kendaraan. Ini berarti mu-nya juga. Mu-nya adalah 2 kendaraan, tapi setiap 1 kilometer. Berarti setiap kilometer ya, per 1 kilo. Kemudian berapa peluang tidak ada kendaraan? Tidak ada itu 0, berarti ya X-nya itu ketika 0. Di jalan tol tersebut pada jarak 3 kilometer. Jadi X sama dengan 0 pada intervalnya sekarang jarak pada interval 3 kilometer. Nah, berarti interval yang ditanyakan itu berbeda dengan interval rata-ratanya. Ini hati-hati. Jadi kita cari rata-rata sesuai dengan interval yang dicari. Jadi ceritanya kan rata-ratanya itu 2 setiap 1 kilometer. Yang ditanyakan setiap 3 kilometer. Kira-kira kalau misalkan di dalam 1 kilometer itu ada 2 kendaraan yang lewat, kalau misal 3 kilometer kendaraan yang lewat berapa? Logikanya. Kalau 1 kilometer, setiap 1 kilometer ada 2. Berarti kalau 3 kilometer, ada berapa kendaraan? Berapa? Nangkep ya logikanya. Jadi gini ceritanya. Ini interval ya, setiap 1 kilo. Ini setiap 1 kilo itu ternyata ada 2 kendaraan. Setiap 1 kilometernya ada 2. Berarti kalau 2 kilo, ya kira-kira ada 4. Karena 1 kilonya ada 2. Berarti kira-kira kalau 2 kilo ada 4. Kalau 3 kilo, ya tambah 2 lagi, ada 6. Gitu ya. Nah, gitu. Atau kalian bisa pakai perbandingan nanti. Misalkan pakai perbandingan, ini masuknya di perbandingan senilai. Karena setiap 1 kilo atau
kilonya itu bertambah, kendaraannya juga ikut bertambah. Kalau yang berbalik itu misalkan variabel satunya bertambah, yang satunya justru berkurang. Tuh, kalau misal kita pelajari perbandingan. Nah, jadi pakai perbandingan bisa. Ini kita misalkan X dulu. Kan kita mau cari yang ini ya tadi. 6 itu berapa? Yang sudah kita hitung ini. Kita misalkan X. Berarti bisa pakai perbandingan 2 per X sama dengan 1 per 3. Ini juga boleh. Tinggal dikali silang. 3 kali 2 sama dengan X kali 1. Atau X-nya 6. Atau kalau di logika juga boleh. Kalau misalkan saya ganti di sini misalkan 500 meter. 500 meter itu kan setengah kilo ya. Setengah kilo. Misalkan saya ganti seperti ini, nanti kira-kira mu-nya jadi berapa? Ada yang bisa bantu saya? Berapa? Kalau misal saya ganti ini mu-nya per setengah kilometer. Berarti mu untuk jarak 3 kilometer kira-kira berapa? 12. Betul. Oke. Berarti 12 per 3 kilometer. Oke. Kalau ini nanti dikalikan 6 ya, karena per setengahnya. Oke, sudah betul. Oke, tinggal kita uraikan di sini. Berarti mu-nya itu sama dengan 6 kendaraan per 3 kilometernya. Oke, jadi yang kita pakai yang mu yang ini. Ini X-nya 0. Sekarang kita hitung pakai fungsi probabilitas dari Poisson. Berarti F0 karena ketika 0 kendaraan, F0 sama dengan X pangkat. Sorry, saya terbalik lagi ya. Mu pangkat X, E pangkat min mu per X faktorial. Mu-nya 6, kita pakai yang 6. Sebentar, nggak cukup ya. Mu-nya itu 6, pangkat X-nya 0, E-nya ya bilangan E, kemudian pangkat negatif 6 dibagi sama X faktorial, 0 faktorial. Nah, ini hati-hati 0 faktorial tadi 1. Dan suatu bilangan dipangkatkan 0 itu juga 1. Jadi K pangkat 0 itu juga 1, 0 faktorial juga 1. Jadi 6 faktorial, sorry, 6 pangkat 0 itu 1 juga. E pangkat min 6 yang ini 1 juga. Jadi tinggal kita cari E pangkat negatif 6. Oke, bisa kalian coba hitung juga. Eksponensial pangkat negatif 6. 0,002478 sekian-sekian gitu ya. Atau di sini saya bulatkan menjadi 0,0025. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, ini yang terakhir distribusi normal. Oke, atau saya ke distribusi T, F sama C square dulu ya. Ini hanya pengenalan saja. Ini saya berikan beberapa PDF-nya. PDF itu densitas ya, karena di fungsi kontinu, ini kan tadi yang kita bicarakan tadi binomial, Poisson, itu probabilitas distribusi diskrit. Kalau yang distribusi kontinu, itu biasanya istilahnya ada PDF dan juga CDF. PDF itu probability density function atau fungsi densitas. Kalau CDF itu kumulatif distribusi function gitu. Ini kumulatif. Kalau yang ini probabilitas distribusi function. Oke. Oke, jadi kalau misalkan digambarkan distribusi T, T itu ada yang menyebutkan distribusi T saja, ada yang menyebutkan distribusi student gitu. Jadi fx itu bukan lagi probability saja, di sini probabilitas distribusi function atau PDF-nya.
Ini diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini fungsi gamma. Nah, jadi sebenarnya untuk distribusi T itu nanti ada T tabelnya, ada tabelnya tersendiri. Jadi tinggal kita mencari degree of freedom-nya berapa, kemudian X-nya berapa, begitu. Nanti tinggal dicari di tabelnya. Jadi nggak perlu menghitung secara manual seperti ini. Jadi ada tabelnya biasanya. Ini cuman saya tidak menjelaskan secara lebih lanjut karena ini di statistika 2 nanti. Distribusi T itu di statistika lanjut. Mungkin nanti kalau di prodi statistika saya belum tahu ya nanti ikut matkulnya apa. Nah, cuman nanti di statistika lebih lanjut kita bahas lagi distribusi T ini. Ini chi-square juga sama atau ada juga yang menyebutkan chi-square. Itu ada juga tabel distribusinya. Jadi X-nya berapa, DF-nya berapa. Nah, DF itu degree of freedom itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan di test student, itu biasanya DF-nya N-1. N itu banyaknya sampel atau banyaknya percobaan. Itu N-1 biasanya. Atau di sini DF-nya dinyatakan dengan V ya, saya tuliskannya. Ini ada chi-square, kemudian ada distribusi F. Ini sebagai bahan belajar saja. Oke, saya di sini lebih tekankan ke distribusi normal saja untuk yang di metode statistik. Ini. Kalau distribusi normal sepertinya tidak asing juga ya untuk istilahnya, karena memang secara umum atau banyak sekali aplikasi dari distribusi normal pada suatu data itu. Gitu. Nah, ini fungsi densitasnya dari distribusi normal di mana Pi itu juga ada nilainya. Di kalkulator juga ada biasanya pi dan E. Nah, itu ada. Kemudian sigma di sini itu menyatakan standar deviasi. Sama juga. Kemudian mu itu rata-rata. Sama. Oke. Dan mu dan sigma itu biasanya dinyatakan atau diasumsikan ya. Atau bisa disebut sebagai parameter dari suatu distribusinya. Gitu. Parameter itu ya yang mempengaruhi suatu data atau suatu variabel gitu. Itu namanya parameter. Oke, ini beberapa karakteristik dari distribusi normal berbentuk simetri. Ini juga sudah kita bahas. Karena distribusi normal itu bentuknya lonceng ya, atau bell distribution. Dia pasti simetri. Kemudian titik puncaknya berada pada min dan juga merupakan median dan modusnya. Jadi maksudnya di sini saya ke gambar ini saja. Nah, puncak itu yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah ini dia menyatakan min-nya atau mu-nya tadi. Sekaligus dia modusnya juga dan juga medianya. Nah, ini jelas ya, median itu nilai tengah. Ini kan nilai tengahnya juga. Dan modusnya, karena nilai modus itu adalah yang frekuensinya banyak. Semakin tinggi itu kan berarti menyatakan frekuensinya banyak. Maka dinyatakan sebagai modusnya juga. Makanya nanti kalau misalkan ada pertanyaan distribusi yang atau distribusi normal itu apa? Gitu. Distribusi normal itu ya distribusi yang min sama dengan median sama dengan modusnya. Itu salah satu karakteristik dari distribusi normal. Gitu. Ya, untuk standar deviasi itu menentukan lebar kurvanya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, misal sigmanya itu cuma 15, itu dia lebih runcing atau lebarnya itu hanya segini ya, lebar. Ini menyatakan sigmanya. Kalau misal sigmanya 20, dia akan semakin lebar. Nah, ini semakin lebar ya. Semakin lebar suatu bentuk kurvanya, dia akan semakin rendah atau keruncingannya akan semakin kecil gitu. Ya, ini sudah saya tuliskan juga. Sigma semakin besar, maka kurva semakin rendah atau keruncingannya semakin kecil. Sigma semakin kecil, kurvanya makin tinggi atau keruncingannya semakin besar. Gitu. Keruncingan kecil. Kalau yang ini keruncingan besar. Kalau kita hubungkan sama yang bab sebelumnya, yang skewness itu rendah itu termasuk platykurti, kalau tinggi itu leptokurti. Sebagainya. Oke, untuk yang karakteristik terakhir, nah ini yang penting ya. Total luas areanya itu 1.
Total area itu ya yang di bawah kurva normal. Jadi kurva normal itu yang di bawahnya ini areanya 1. Bisa kita pecah jadi 2 karena dia adalah simetri ya. Jadi sebelah kanannya itu adalah 0,5, sebelah kirinya juga 0,5. Gitu. Nah ini nanti ada hubungannya sama probabilitas di normal. Jadi ini harus digarisbawahi juga. Oke, kita langsung ke sini saja. Nah, distribusi normal itu ada yang namanya distribusi normal standar. Maksudnya distribusi normal standar itu adalah ketika min-nya 0, standar deviasinya 1. Jadi biasanya berhubungan sama Z value atau nilai dari Z-nya. Jadi Z value-nya itu bisa dinyatakan sebagai X min mu dibagi sama sigma. Ini fungsi densitasnya. Variabel acaknya menjadi Z. Jadi variabel acaknya kan biasanya X ya, tapi di distribusi normal standar ini kita nyatakan sebagai variabel Z gitu, atau Z value. Oke, hubungan Z dan X sudah saya tuliskan di sini. Ini X-nya, ini Z-nya. Atau nanti untuk mencari X itu juga bisa kita kali silang saja. Nanti kalau kita sederhanakan menjadi mu ditambah Z sigma. Ini kalau dibalik. Kalau mencari Z dari X adalah yang ini, kalau mencari X dari Z adalah yang gitu. Oke, untuk distribusi normal nanti karena kontinu tadi hubungannya sama interval. Variabel acaknya itu adalah berupa interval atau kumpulan interval. Makanya nanti probability-nya juga bukan Px sama dengan 0 lagi atau Px sama dengan 1 lagi. Gitu. Jadi nanti bisa jadi X kurang dari 0 atau X lebih dari 1 dan sebagainya. Karena bentuknya interval. Nah, jadi ada 3 permasalahan nanti yang umum dicari atau yang umum kita diskusikan di sini juga. Jadi permasalahan yang pertama nanti untuk P atau probability ketika Z-nya kurang dari suatu nilai. Yang kedua, ketika di antara, dan yang ketiga nanti ketika lebih dari. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk masalah yang pertama, ketika kurang dari, ini, berarti ketika PZ kurang dari 1. Jadi mudahnya nanti bisa kalian gambar. Ini distribusi normal, Bell distribution. Kalian gambar saja distribusi loncengnya seperti ini. Ya kan? Kemudian 1, ini perlu digarisbawahi juga karena distribusi normal tadi sisi kanan dan sisi kirinya sama karena simetri. Nah, X sama dengan 0 itu adalah yang tengah-tengahnya. Jadi 1 itu otomatis di sebelah kanannya 0. Nanti kalau misalkan Z kurang dari min 1 misalkan, min 1 itu di sini nanti. Gitu. Jadi daerah kurang dari min 1 itu berarti yang ini. Ini contoh lainnya ya. Kalau kurang dari 1 berarti ya yang di kirinya 1. Yang saya arsir warna biru. Gitu. Untuk nilai ini nanti bisa dicari di tabel distribusi Z. Coba saya punya tabelnya, saya